Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Profesor Aira Channel. Langsung saja, pada video kali ini kakak akan membahas materi tentang ikatan kimia. Nah, jadi ikatan kimia itu seperti kita manusia, kita tentu membutuhkan untuk berinteraksi satu sama lain dengan individu lainnya. Begitu juga dengan senyawa kimia. Nah, jadi di dalam kimia itu interaksi atau ikatan antara satu atom atau satu unsur dengan unsur yang lain itu disebut dengan ikatan kimia. Nah, ikatan kimia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ikatan ion dan yang kedua ada ikatan kovalen. Jadi yang pertama ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi di sini dia di dalam ikatan ion ini terdapat serah terima elektron. Nah, sedangkan dan ikatan ion itu terbentuk antara atom yang melepaskan elektron dengan atom yang menerima elektron. Jadi ada satu yang memberi dan ada satu yang menerima. Itulah yang disebut dengan ikatan ion. Ikatan ion ini terjadi antara logam dan non-logam. Contohnya yaitu pada senyawa NaCl. Nah, jadi, untuk mengetahui apakah suatu senyawa itu termasuk ikatan ion ataukah ikatan kovalen, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasikan atom tersebut, mengkonfigurasikan elektron dari atom tersebut ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa Na itu nomor atomnya 11. Nah, 11 berarti konfigurasinya elektron itu kita boleh memakai cara konfigurasi yang 1s2, 2s2, 2p6 atau yang pakai kulit. Tapi sebenarnya kalau untuk materi ikatan kimia ini akan lebih mudah untuk dipahami dan lebih simpel digunakan yang konfigurasi elektron kulit, yaitu 2, 8, 1. Pada materi sebelumnya kita tentu sudah mempelajari ya bagaimana cara mengkonfigurasi elektron. Nah, karena karena nomor atom Na ini ada 11, jadi konfigurasi elektron ialah kulit pertama diisi 2, lalu kemudian kulit kedua diisi 8 dan kulit ketiga diisi 1 ya. Jadi elektron terakhir atau elektron valensi dari atom Na ialah 1. Jadi elektron valensinya 1 elektron. Kemudian Cl, kita buat di sini Cl. Berapa nomor atom Cl? Nah, boleh dihafal atau boleh dilihat di sistem periodik ya. Cl itu nomor atomnya 17. Jadi apabila kita konfigurasikan elektronnya 2, 8 dan 7 ya. Jadi karena 7 berarti otomatis elektron terakhirnya ini adalah 7. Jadi di sini 7 elektron. Jadi telah dibahas di materi sebelumnya juga bahwasanya suatu atom atau senyawa itu akan dapat stabil apabila ia memenuhi kaidah duplet atau oktet. Jadi duplet itu apabila elektron terluarnya ya memiliki jumlah 2 elektron untuk atom hidrogen dan helium, dan oktet yaitu memiliki elektron valensi yaitu berjumlah 8 elektron. Nah, jadi untuk hampir seluruh dari atom-atom atau unsur-unsur itu memenuhi kaidah oktet ya. Karena yang dua ini hanya berlaku untuk hidrogen dan helium. Nah, jadi di sini kita lihat untuk atom Na, jadi dia dapat menjadi oktet, memenuhi kaidah oktet atau menjadi 8 elektron apabila kita menambah 7 elektron lagi atau kita lepaskan 1 elektron yang terluar ini sehingga elektronnya tinggal yang di kulit terakhir ini. Nah, jadi elektron terakhirnya ialah 8 elektron ini tadi. Kira-kira lebih mudah mana? Kita menangkap 7 elektron lagi ditambah 7 atau kita melepaskan 1 ini? Tentu saja yang lebih mudah untuk melepaskan 1 ya daripada menangkap 7. Nah, karena lebih mudah untuk melepas 1, otomatis si Na ini akan melepas 1 elektron. Melepas 1
elektron. Maaf ya, kurang rapi. Nah, lalu kemudian selanjutnya si Cl ini kan kita lihat konfigurasi elektronnya 287. Nah, berarti elektron valensinya itu adalah 7 elektron. Kira-kira 7 agar dia menjadi memenuhi kaidah oktet, yaitu 8 elektron, lebih mudah mana? Lebih mudah kita menambah 1 sehingga dia jumlahnya menjadi 8, atau kita melepaskan 7 ini sehingga dia elektron terakhirnya ialah yang si 8 ini. Lebih mudah, tentu lebih mudah untuk menangkap 1 elektron ya, ditambah 1 ketimbang melepaskan 7. Maka dari itu si Cl ini akan menerima ya 1 elektron agar dia menjadi oktet. Nah, karena di sini ada yang melepas 1 dan si Cl ini menerima 1 elektron, terjadilah serah terima elektron. Nah, inilah yang dimaksud dengan ikatan ion. Terjadi serah terima elektron antara suatu atom dengan atom yang lainnya. Jadi apabila kita gambarkan di sini atom Na yang ada 1 elektron valensi di kulit terluarnya akan menyerahkan elektron tersebut kepada atom Cl yang memiliki 7 elektron valensi. Kita gambarkan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi satu atom ini tadi akan diberikan kepada si Cl sehingga berikatanlah mereka ini tadi dan terjadilah serah terima elektron sehingga akan membentuk ikatan ion. Nah, disinilah terbentuk senyawa NaCl. Jelas ya adik-adik? Nah, sifat-sifat senyawa ionik antara lain yang pertama, titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Contohnya yaitu NaCl meleleh pada 801 derajat Celcius. Jadi tinggi sekali ya. Sedangkan air saja mendidih pada 100 derajat Celcius. Sedangkan NaCl ini baru meleleh pada 801 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu rapuh sehingga hancur jika dipukul. Jadi dia rapuh, ketika kita pukulkan itu dia akan hancur. Yang ketiga yaitu larutannya dalam air dapat menghantarkan listrik. Jadi karena dia ikatan ion tadi, otomatis dia dalam air akan mudah terionisasi. Nah, ionisasi itu tadilah karena dia terionisasi menjadi ion negatif dan ion positif. Karena terdapat positif dan negatif ini, dia dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang keempat yaitu bersifat polar dan larut dalam pelarut-pelarut polar. Apa itu Kak polar, Kak? Nah, polar ini artinya memiliki kutub atau memiliki perbedaan. Jadi, pernah nggak sih kalian melihat kenapa minyak itu tidak bisa bersatu dengan air? Contoh di dalam sini kita masukkan air, lalu kita tuangkan minyak ke dalamnya. Nah, ada minyak. Dia nggak pernah ini menyatu. Pasti minyak itu ada di atas ini. Nah, kenapa bisa demikian? Itulah karena ada yang namanya sifat polar dan non-polar. Jadi air ini termasuk senyawa polar, sedangkan minyak itu termasuk ke dalam senyawa non-polar. Jadi non-polar dan polar itu tidak bisa bersatu sehingga mereka akan terus berpisah. Jadi senyawa ionik ini, senyawa yang memiliki ikatan ion itu akan bersifat polar karena dia terdapat perbedaan keelektronegatifan di dalamnya ya. Selanjutnya yaitu, nah ini jenis ikatan yang kedua. Ikatan kedua yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Ikatan kovalen terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi di sini kata kuncinya yaitu adalah pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Jadi dia di sini kata bahasa Inggrisnya kongsi ya, kongsian. Kalau bahasa kampung Kakak kongsian. Nah, jadi ikatan kovalen terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam. Penulisan ikatan kovalen dengan rumus Lewis memiliki aturan sebagai berikut. Sama seperti sebenarnya ini aturannya sama seperti aturan penulisan ion tadi ya.
Yang pertama, kita buat satu elektron dilambangkan dengan satu titik atau satu silang. Jadi kita menggambarkan jumlah elektron valensinya itu boleh dilambangkan dengan titik atau dengan silang. Kemudian yang kedua yaitu elektron yang ditampilkan hanya elektron valensi unsurnya saja. Jadi contohnya tadi Cl, nomor atomnya 17. Setelah kita konfigurasikan, konfigurasinya berarti 2, 8, 7. Berarti yang kita gambarkan titik atau silangnya itu hanya elektron yang terakhirnya ini saja, 7. Berarti si Cl ini apabila kita gambarkan, dia akan memiliki 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, elektron dalam senyawa harus sesuai aturan oktet. Jadi, sama seperti ion tadi, dia dalam membentuk senyawa itu juga harus memenuhi kaidah oktet ya, yaitu memiliki elektron valensi berjumlah 8. Jadi, intinya untuk mencapai kestabilan, semua senyawa atau semua unsur itu harus memenuhi jumlah elektron itu yang terluar itu 8. Jadi bagaimana caranya agar mereka itu dapat jumlahnya itu menjadi 8. Nah, karena itulah mereka akan membentuk suatu ikatan dengan atom yang lainnya. Contoh ikatan kovalen yaitu ada pada senyawa H2O ya. Jadi ingat aturan tadi. Yang pertama H2O. Kita lihat dulu, H2O ini berarti terdiri dari atom hidrogen dan atom oksigen. Atom hidrogen berapa elektronnya? Berapa nomor atomnya? 1. Sedangkan oksigen memiliki nomor atom 8 ya. Jadi kita konfigurasikan dulu. 1 ini otomatis dia memiliki elektronnya tuh 1. Baru oksigen konfigurasi elektronnya berarti 2 dan 6 ya. Jadi saran kakak kalau untuk materi ikatan kimia ini lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami apabila kita menggunakan konfigurasi elektron yang seperti ini ya, 2881 atau 287 seperti itu, ketimbang 1s2, 2s2, 2p3 seperti itu. Nah, lihat di sini. Hidrogen agar dia bisa menjadi stabil, dia perlu untuk memenuhi kaidah duplet. Kaidah duplet itu ialah memiliki elektron valensi 2 ya terwarna. Jadi sedangkan hidrogen hanya memiliki 1. Berarti dia kurang berapa lagi agar menjadi 2? Berarti dia membutuhkan 1 elektron. Membutuhkan 1 elektron. Nah, sedangkan si oksigen elektron valensinya yaitu 6. 6 ini agar menjadi 8 dia butuh berapa? Butuh 2 elektron ya. Berarti dia membutuhkan 2 elektron. Nah, lihat di sini, perhatikan. Di sini elektron yang dibutuhkan, yang ini butuh 1, yang ini butuh 2. Bagaimana ini Kak? Kan beda nih. Nah, jadi supaya dia sama, bagaimana caranya supaya sama? Berarti di sini hidrogen ini biar sama-sama 2, kita kalikan 2 kali 2, sedangkan oksigen karena dia sudah 2, kita kalikan 1. Nah, ya, biar dia sama elektronnya. Yang sini 1 dikali 2 otomatis jumlahnya 2 ya. Di sini 2 dikali 1 otomatis jumlahnya akan menjadi 2 juga elektron yang dibutuhkan ya. Nah, sehingga karena ini dikali 2 berarti hidrogennya ada 2, H2, oksigennya ada 1, H2O. Makanya rumus molekulnya itu H2O. Nah, dan nih, jadi kita akan menggambarkan struktur Lewisnya ya. Jadi di sini tadi dikatakan bahwa hidrogen ini memiliki elektron valensi 1, sedangkan oksigen memiliki elektron valensi 6. Jadi langkah pertama untuk menggambarkan struktur Lewisnya, cari yang atomnya jumlahnya cuma 1, hanya 1 atau paling sedikit. Sini yang paling sedikit kan O. Berarti O akan bertindak sebagai atom pusat. Kita letakkan O di tengah-tengah. O. Lalu kemudian kita lihat
oksigen ini memiliki berapa elektron valensi? 6 ya. Jadi kita gambarkan 6. Kita dalam menggambarkan elektron valensi itu, anggap dia menjadi segi 4 di sini. Jadi yang pertama kita gambar dulu satu per satu di sini. Karena O ini boleh titik atau silang ya. Jadi karena ada 6 kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sudah kita gambarkan 6. Lalu kemudian hidrogen, kita gambarkan atom hidrogen. Hidrogen memiliki elektron valensinya 1. Nah, karena ini tadi dikali 2, berarti ada 2 atom hidrogen yang akan kita gambar. Yang per tiap atom hidrogen itu memiliki 1 elektron. Nah, lalu dalam meletakkan hidrogen di sini, jadi ingat ya, kalau dia sudah seperti ini, sudah 2 ini, dia sudah berpasangan. Disebut dengan sudah berpasangan. Kalau kita sudah berpasangan nih, kira-kira kita mau nggak nyari pasangan lain? Biasanya enggak ya. Jadi yang akan diikatkan atau dipasangkan dengan atom lain itu yang masih jomblo seperti ini, yang masih 1 jumlahnya. Jadi disinilah kita letakkan atom hidrogen itu tadi. Sama satunya lagi yang di sini. Nah, hidrogen tadi memiliki berapa elektron valensinya? 1 ya. Berarti karena oksigen sudah kita beri lambang titik, hidrogen kita berikan lambang X. Di sini hidrogen X. Nah, jadi dia akan berikatan di sini tadi, membentuk suatu ikatan kovalen. Lalu kita hitung ya. Nih, sini berikatan dia. Jadi kita hitung, sekarang hidrogen dia sudah memenuhi kaidah duplet karena dia sudah meminjam juga elektron dari si oksigen ini tadi 1. Jadi dia sudah memenuhi 2 nih elektron sekarang nih. Nah, lalu hidrogen yang ini dia sudah berikatan dengan elektron dari atom oksigen ini tadi sehingga jumlahnya menjadi 2. Jadi kita ini hidrogen juga sudah memenuhi kaidah duplet. Nah, kemudian si oksigen, kita hitung berapa oksigen ini. Elektron valensinya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi sekarang oksigen jumlah elektron valensinya sudah 8 atau sudah oktet. Nah, jadi di sini yang disebut dengan ikatan kovalen ialah baik hidrogen maupun oksigen sama-sama meminjam atau berkongsi ya untuk mencapai kestabilan. Jadi si oksigen membutuhkan elektron hidrogen dan hidrogen juga membutuhkan elektron dari oksigen. Itulah yang disebut dengan ikatan kovalen. Ya, di sini kita lanjutkan ya. Jadi ikatan kovalen ini terdiri dari ikatan kovalen rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, jadi yang pertama kita bahas ikatan kovalen rangkap 1 ya. Atau yang disebut dengan ikatan kovalen ikatan tunggal, yaitu ikatan dengan sepasang elektron milik bersama. Contohnya yaitu H2. Nah, jadi rangkap pertama ingat selalu hidrogen, nomor atomnya 1, kita konfigurasikan berarti 1. Nah, berarti di sini karena ada H2 senyawanya, berarti ada 1 atom hidrogen berikatan dengan atom hidrogen yang lainnya. Di sini karena elektron valensi hidrogen ini 1, berarti si hidrogen ini memiliki 1 elektron. Sedangkan hidrogen yang ini lagi memiliki 1 elektron. Nah, lalu mereka akan berikatan nih. Berikatan membentuk ikatan kovalen. Sehingga atom hidrogen yang ini akan memenuhi kaidah duplet dengan meminjam elektron dari si hidrogen yang ini ya. Sedangkan atom hidrogen yang kedua, dia juga akan memenuhi kaidah duplet dengan meminjam elektron dari si hidrogen yang pertama. Di sini kan terlihat bahwasanya rangkapnya cuma ada 1 ya. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 1 atau ikatan kovalen tunggal. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan dengan 2 pasangan elektron milik bersama. Contohnya yaitu pada senyawa O2. Kita lihat O2. Ingat selalu dalam mencari rumus Lewis, selalu langkah pertama yaitu konfigurasikan elektronnya dulu. Jadi oksigen ini memiliki nomor atom 8. Jadi jumlah elektronnya juga ada 8. Kita konfigurasikan berarti 2, 6,
6, otomatis elektron valensi dari oksigen itu ada 6. Langkah selanjutnya, setelah kita konfigurasikan, kita gambarkan. Di sini kan senyawanya O2, berarti ada 2 atom oksigen di sini, 1, 2 ya. Dan satu atom oksigen ini memiliki 6 elektron valensi. Ingat, menggambarnya itu seperti kotak persegi, satu persatu ya. Karena ada 6, kita letakkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya, lalu kemudian tips dari kakak ya. Jadi yang tidak berpasangan ini sebisa mungkin diletakkan berdekatan dengan atom yang lainnya. Jadi agar kita mudah nanti dalam penggambarannya. Lalu kemudian atom oksigen yang ini juga memiliki 6 elektron. Nah, jadi kita gambarkan karena yang ini sudah lambangnya titik, jadi yang ini kita lambangkan dengan silang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini gambarkan ya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya oksigen yang ini, atom oksigen yang ini memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan, dan atom oksigen yang kedua juga memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan. Lalu kita temukanlah para jomblo-jomblo elektron ini tadi, berikatanlah mereka. Kemudian ini juga ya. Nah, jadi sehingga ini akan membentuk ikatan kovalen, dan ini juga akan membentuk ikatan kovalen. Nah, jadi kalau kita hitung, jika kita hitung oksigen yang pertama ini, dia akan membentuk nih, jumlahnya itu akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Telah oktet ya. Nah, selesai berarti si oksigen pertama. Lalu si oksigen kedua, ini kita gambarkan seperti ini ya, lebih petak ya, biar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oksigen yang kedua juga telah berjumlah oktet, sehingga apabila kita rapikan gambarnya menjadi seperti ini ya, tut. Nah, ini juga. Lalu di sini ada 2 lagi. Nah, inilah dia. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2, karena dia jumlah elektron yang digunakan bersama-sama itu berjumlah 2 ya. Dan terakhir yaitu ikatan kovalen rangkap 3, sama seperti ikatan kovalen yang rangkap 2 tadi. Kalau rangkap 2, elektron yang digunakan bersama-sama itu jumlahnya 2. Kalau rangkap 3, berarti elektron yang digunakan bersama-sama itu jumlahnya 3 ya. Jadi langsung saja contohnya pada senyawa N2. Jadi nitrogen ini nomor atomnya 7. Apabila kita konfigurasikan berarti 2, 5. Berarti elektron valensinya 5. Berarti kita gambarkanlah N di sini 1, N di sini 1. 1N memiliki 5 elektron valensi. Berarti di sini N-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang ini juga N-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu selanjutnya di mana nih yang belum berpasangan? Oh, ini ada 3 elektron yang belum berpasangan. Jadi kita pasangkanlah yang jomblo-jomblo ini tadi. 1, 2, yang ini ke sini ya. Agak jauh sedikit ya perjalanan. 3. Nah, jadi kalau kita rapikan gambarnya akan menjadi seperti ini. Nitrogen ada 6. 1, 2, 3, 4. Ada 6, ada 5 ya, sorry ya, 5. Nitrogen ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, apabila kita temukan yang dia tidak berpasangan ini ya. Nah, jadi kalau kita hitung di sini nitrogen yang ini jumlahnya akan oktet ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia membentuk 1 ikatan, ini 2 ikatan, ini 3 ikatan. Nah, karena ada 3 ikatan inilah disebut dengan ikatan rangkap 3 ya. Sedangkan nitrogen yang ini juga ya,
nanti silahkan dicek sendiri. Nah, selanjutnya, seperti yang kakak bilang di poin sebelumnya, bahwasanya contohnya pada minyak dan air kenapa tidak menyatu, Kak? Itulah karena ada yang namanya ikatan kovalen polar dan nonpolar. Jadi kenapa minyak dan air itu tidak akan pernah menyatu seperti aku dan kamu? Itu dikarenakan minyak itu nonpolar sedangkan air itu polar. Nah, jadi apa itu sih, Kak, polar dan nonpolar? Ini dia jawabannya. Jadi ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan yang besar. Apa itu keelektronegatifan, Kak? Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk membentuk ion negatif, ya. Ikatan polar itu memiliki bentuk molekul yang tidak simetris. Simetris itu apa, Kak? Simetris itu artinya sama. Jadi ikatan polar ini bentuk molekulnya itu tidak simetris atau tidak sama, tidak seimbang gitu ya. Jadi kenapa? Karena dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan itu tadi, karena dia akan membentuk suatu kutub. Kepolaran akan bertambah jika perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang berikatan semakin besar. Contohnya yaitu HCl. Nah, di sini apabila kita melihat pada tabel data keelektronegatifan, jadi keelektronegatifan dari hidrogen ini sangat kecil ya, sedangkan keelektronegatifan dari Cl ini atau klorin itu sangat besar, sehingga pasangan elektron dari hidrogen ini akan lebih tertarik ke si Cl ini tadi. Jadi kalau digambarkan dia bentuk kutubnya itu seperti ini nanti. Ini besar sekali sedangkan hidrogen ini kecil. Nah, inilah tidak simetris juga ini bentuknya ya. Nah, sehingga ini disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Jadi kalau yang polar tadi memiliki perbedaan, kalau nonpolar tidak memiliki perbedaan dan memiliki bentuk molekul yang simetris. Simetris ini artinya sama ya. Jadi dia memiliki bentuk molekul itu simetris atau sama. Contohnya seperti apa? Biasanya senyawa-senyawa nonpolar ini dia senyawa yang berikatan dengan molekulnya sendiri. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya Cl2. Coba kita gambarkan ya. Apabila Cl berikatan dengan Cl, otomatis nilai keelektronegatifan akan sama kan? Sehingga tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Karena tidak ada perbedaan keelektronegatifan tadi, itulah yang buat dia menjadi kovalen nonpolar. Atau contohnya pada H2, berarti hidrogen berikatan dengan hidrogen, otomatis sama ya keelektronegatifan, tidak ada perbedaan. Atau I2, pokoknya senyawa-senyawa yang berikatan dengan senyawa itu sendiri, karena otomatis pasti tidak ada perbedaan keelektronegatifannya ya. Kemudian CH4. Nah, tapi ini, Kak, CH4 kan beda atomnya, tidak seperti Cl2 ya kan. Nah, tapi di CH4 ini apabila kita gambarkan, dia akan memiliki bentuk molekul yang simetris. Seperti apa itu, Kak, simetris? Nah, mari kita gambarkan ya. Jadi CH4 ini kita ingat dalam menggambar struktur Lewis, lalu langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonfigurasikan elektronnya. Jadi nomor atom C itu 6. Berarti kalau dikonfigurasikan 2, 4. Hidrogen itu 1. Nah, berarti C itu memiliki elektron valensinya 4, sedangkan hidrogen 1. Ingat, menggambarkan atom pusat itu cari yang jumlah atomnya paling sedikit. Di CH4 ini yang atomnya paling sedikit kan si C, sedangkan H-nya kan ada 4. Berarti C-nya yang kita jadikan atom pusat. Di sini C, dan 1C ini memiliki 4 elektron valensi. Berarti kita gambarkan titiknya ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Lalu kemudian hidrogennya 4, CH4. Berarti H-nya ada 4. 1H memiliki 1 elektron valensi. Berarti di sini diletakkanlah H-nya 1. Ini elektron valensinya 1. Ini H yang kedua. Ini H yang ketiga. Ini H yang keempat. Lihat di sini.
Ini berikatan, berikatan, dan berikatan. Jadi kita perhatikan bahwa semua elektron dari si atom C ini telah dipakai untuk berikatan dengan atom hidrogen dan tidak terdapat pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas itu apa, Kak? Pasangan elektron bebas itu yang tidak berikatan dengan atom lain. Ya, jadi di sini semua atom C-nya ini berikatan, dipakai berikatan untuk si atom hidrogen, sehingga karena dia tidak ada pasangan elektron bebas, otomatis bentuk molekulnya akan menjadi seperti ini. Nah, dia apabila digambarkan, ini hidrogen aja, dia akan menjadi bentuknya tetrahedral. Atau apabila digambarkan dia akan menjadi simetris ya. Jadi salah satu kunci untuk mengetahui apakah bentuk molekulnya simetris atau tidak, yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pasangan elektron bebas. Jadi apabila tidak ada pasangan elektron bebas, tidak ada, nah, berarti dia bentuknya akan simetris. Namun apabila terdapat pasangan elektron bebas, berarti bentuknya itu akan menjadi non-simetris atau dia termasuk ke dalam kovalen polar ya. Nah, dan terakhir materinya yaitu adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi ikatan kovalen koordinasi adalah pasangan elektron milik bersama berasal dari satu elektron, dari satu atom ya, maaf ya di sini ralat ya. Jadi dia berasal dari satu atom. Ikatan ini terbentuk apabila salah satu atom mempunyai pasangan elektron bebas. Nah, contohnya yaitu di senyawa H2SO4. Nah, di sini kita perhatikan. Jadi di H2SO4 ini selalu ikuti langkahnya juga ya. Pertama hidrogen, nomor atomnya 1. Lalu kemudian sulfur, nomor atomnya 16 ya. Lalu oksigen, nomor atomnya 8. Kemudian setelah kita mengetahui nomor atomnya, konfigurasikan. 1 berarti konfigurasinya 1, 16 berarti 2, 8, 6 ya. Lalu oksigen berarti 2, 6. Nah, di sini ingat untuk mencari yang mana yang menjadi atom pusat, cari yang jumlah atomnya paling sedikit. Di sini hidrogen ada 2, sulfur ada 1, oksigen ada 4, berarti otomatis sulfur menjadi atom pusat. Ini sudah ada di sini tapi kakak jelaskan kembali ya. Berarti di sini kita letakkan ini sulfur S. S berapa elektron valensinya? 6. Nih, kita gambarkan di sini 6 S. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agar mudah nanti ya menggambarkannya. Nah, lalu kemudian si S ini sudah 6, lalu O akan berikatan dengan si sulfur ini tadi. Nah, di sini kita letakkan oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3, oksigen 4. Satu oksigen memiliki berapa elektron valensi? Memiliki 6 elektron valensi. Nah, berarti di sini kita lambangkan dengan titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu kemudian kita perhatikan di sini sudah berikatan ya S-nya, ini juga sudah berikatan. Lalu kemudian selanjutnya hidrogen, kan masih ada hanya 2. Di sini kan ada 1 elektron bebas, otomatis ini kita letakkan hidrogennya 1. Kita gambarkan peta ya. Lalu di sini hidrogennya juga 1 elektron valensinya. Nah, jadi kita perhatikan nih. Hidrogen, atom hidrogen dengan atom oksigen akan berikatan membentuk yang namanya ikatan kovalen rangkap 1 ya.
Selanjutnya, ini juga hidrogen dan oksigen akan berikatan membentuk ikatan kovalen rangkap satu. Lalu selanjutnya, oksigen dan sulfur di sini juga akan berikatan membentuk ikatan kovalen rangkap satu. Ini juga nih akan membentuk ikatan kovalen rangkap satu. Nah, sedangkan yang ini jumlah si sulfur kan sudah oktet nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi oksigen ini belum oktet, jadi dia meminjam dua elektron bebas dari si sulfur agar dia jumlahnya menjadi oktet. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi kan kalau ikatan kovalen itu biasanya sama-sama butuh ya. Si oksigen butuh agar bisa menjadi oktet, sedangkan si sulfur butuh agar bisa juga menjadi oktet. Tapi di sini si sulfur telah tercukupi. Telah oktet dia di sini, meskipun tanpa elektron dari si oksigen tadi. Sehingga inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi kovalen koordinasi ini dia hanya elektron ini berasal dari satu atom saja. Jadi hanya berasal dari si sulfur ini, diberikannya lah untuk si oksigen, tapi tetap dipakai bersama-sama. Inilah kalau bahasa ringkasnya disebut apa ya? Kan kalau ikatan ion itu dia serah terima. Ini nih aku berlebih, berikan untukmu ya. Oh iya, terima kasih, aku kekurangan, aku ambil ya. Itu namanya ikatan ion. Sedangkan kalau ikatan kovalen biasa, dia dipakai bersama-sama. Si A butuh, si B juga butuh. Nah, supaya cukup, ayo kita berkongsi. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen saja ya, ikatan kovalen. Dia kongsi. Jadi dia sama-sama menyumbang satu sama lain dan dipakai bersama-sama. Sedangkan kalau ikatan kovalen koordinasi ini, dia hanya satu yang menyumbangkan. Elektronnya hanya berasal dari si sulfur ini tadi. Namun kemudian dia tetap dipakai bersama-sama. Si oksigen memakai elektron dari si sulfur juga tetap memakainya, tidak diberikan begitu saja. Ini namanya seperti apa ya? Seperti itulah. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi intinya kalau ikatan kovalen koordinasi itu pasangan elektronnya itu hanya berasal dari satu atom saja ya. Kira cukup sekian materi video hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen apabila ada materi yang ingin ditanyakan atau pertanyaan yang ingin ditanyakan. Insya Allah nanti akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.